MTA atau NIP 19961901920210002. Jenis kelamin laki-laki. Pendidikan terakhir S1 Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pangkat golongan penata muda atau 3A. Jabatan guru. Alamat kantor SMPN 3 Cilegon. Telepon rumah atau HP 0878 0825 4276. Alamat rumah lingkungan Kampung Denok Julalen, Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil. Pengalaman pendidikan SDN Kubang Lesung, MTSN 2 Kota Cilegon, MAN 2 Kota Cilegon, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pengalaman organisasi Ketua OSIS MAN 2 Kota Cilegon, Ketua Rohis MAN 2 Cilegon, Ketua Forum Rohis Cilegon, Ketua Bidang Multimedia LTK At-Tarbiyah UIN Malang. Moto hidup di dunia hanya sekali, jadilah bermanfaat. Cilegon, 4 Agustus 2021. Tiko Supriyadi ditandatangani. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan peserta TML yang berbahagia. Pertama, puji syukur tentu harus selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena walaupun dalam keadaan online ya atau daring, tapi kita semua diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa mengikuti training manajemen leadership ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga kiamat. Baik, peserta TML Protis Betul Takliman Kota Cilegon yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kakak akan membawakan materi yaitu tentang desain grafis. Sebelum masuk ke materi, kakak ingin mengingatkan ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat An-Nahl ayat 125. Dari Al-Quran tersebut, teman-teman peserta, Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita itu diwajibkan, diseru oleh Allah itu ud'u itu dalam kalimat bahasa Arab termasuk fi'il amr. Asal dari kata fi'il amr, ini juga asal dari kata fi'il amr itu adalah al-aslu fi'il amri lil wujub, bahwa asal dari kata fi'il amr itu adalah kewajiban. Jadi Allah bilang ud'u, maka serulah. Jadi itu menunjukkan kewajiban. Bagaimana cara menyeru? Yaitu dengan pelajaran yang baik. Hari ini kita berdakwah itu rasa-rasanya kalau ceramah itu sudah kurang diminati. Bagaimana caranya? Hari ini anak-anak, hari ini teman-teman kita, teman-teman usia remaja cenderung lebih sering melihat HP ya. Oleh karena itu bisa kita rubah pola dakwah kita menjadi sesuatu yang lebih menarik, yaitu lewat desain grafis. Jadi desain grafis ini termasuk anjuran untuk berdakwah secara lebih seru juga, lebih menarik. Ya, coba sebelumnya yang tadi. Dan Rasul juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim bahwa barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka yang pertama rubahlah dengan tangannya. Kemudian apabila tidak mampu maka dengan lisannya. Jika ia masih tidak mampu maka dengan hatinya, dan sesungguhnya itu adalah selemah-lemahnya iman. Adik-adikku peserta TML, bahwa
kita lihat kondisi sekarang, yaitu masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tingkah lakunya jauh dari Al-Quran. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk merubah tersebut. Bagaimana cara merubahnya? Rasul bilang dengan tangan kita, dengan kreativitas kita, dengan inovasi kita. Melalui apa? Melalui berbagai macam media, video, termasuk desain grafis ini. Ya. Lalu apa sih desain grafis itu? Desain grafis adalah sebuah aktivitas perancangan ide dan pembuatan informasi melalui sebuah media menggunakan elemen-elemen visual seperti garis, huruf, bidang, tekstur, ruang, warna, dan yang lain sebagainya. Adapun fungsi desain grafis itu ada tiga fungsi. Yang pertama adalah fungsi identifikasi. Apa sih fungsi identifikasi itu? Yaitu mengingatkan khalayak umum akan identitas sesuatu. Jadi biasanya dalam sebuah desain itu corak warna, misalkan Rohis corak warnanya warna hijau, atau ada logo Rohis di desain tersebut. Orang-orang bisa tahu, oh ini Rohis yang ngadain acara, oh ini dari Rohis. Jadi itu adalah salah satu cara mengenalkan kita lewat desain grafis dengan cara menempelkan logo atau membuat corak-corak tertentu yang itu melambangkan Rohis. Itu adalah fungsi yang pertama. Baik. Yang kedua adalah fungsi instruksi. Jadi desain grafis juga bisa memudahkan, misalkan selaku pengurus itu untuk memerintahkan atau menginstruksikan kepada anggotanya untuk berbuat sesuatu. Contohnya apa? Contohnya hari Sabtu kita ada kumpul, atau hari Sabtu ada reuni. Mungkin kalau misalkan lewat teks tidak menarik ya. Beda kalau kita lewat sebuah postingan, dibikin sebuah poster yang menarik, itu cenderung akan lebih menarik atau mengingatkan kembali akan agenda tersebut. Itu adalah fungsi desain grafis yang kedua. Itu adalah sebagai instruksi atau pemberi informasi. Dan yang terakhir ini, yang paling penting, fungsi desain grafis itu adalah sebagai dakwah. Artinya mengajak orang lain kepada kebaikan, bukan melulu lewat lisan, bukan melulu lewat tindakan, akan tetapi lewat kata-kata yang kita buat secara indah melalui desain grafis. Jadi seperti itu. Itu adalah tiga fungsi dari desain grafis. Selanjutnya adalah efektivitas pergerakan, bahwa kita harus tahu sebagai organisasi dakwah ya, sebagai ekskul yang bergerak di bidang dakwah, kita mengajak kebaikan kepada orang lain, kita harus tahu karakteristik yang kita ajak. Kalau Rohis kan berarti yang kita ajak ini teman-teman dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Kita harus memahami bagaimana karakteristik kelas 10 sampai kelas 12 ini. Karakteristik yang pertama yaitu biasanya kalau usia-usia segitu itu biasanya cenderung lebih menghabiskan waktunya di dalam handphone, seperti itu, melihat konten-konten baik di media sosial maupun di media-media yang lain, seperti itu. Dan selanjutnya adalah memahami kebutuhan. Apa sih kebutuhan kaum remaja itu? Kebutuhan kaum remaja itu seperti apa? Kita harus cari supaya apa? Supaya dakwah yang kita lakukan itu bisa mengena, seperti itu. Dan kita bisa lihat perubahan generasi, sekarang disebut net generasi ya, generasi net, bahwa hari ini orang-orang sekarang, anak-anak sekarang itu adalah mereka lebih menginginkan kebebasan. Betul deh. Betul ya. Jadi mereka menginginkan kebebasan, bagaimana cara saya berekspresi, saya pengen bebas. Jadi orang-orang sekarang itu cenderung lebih kreatif, lebih inovatif. Apabila dikekang dengan sebuah aturan yang terlalu ketat, maka orang-orang sekarang cenderung akan menolak. Betul seperti itu. Iya. Makanya kita harus bebaskan dengan cara silakan berkreativitas, termasuk sekarang TML diadakan sebagai online. Ini adalah tahun pertama mungkin ya, TML ini diadakan secara online. Ini adalah sebuah kreativitas dari teman-teman pengurus Rohis, bahwa memang perlu adanya ruang kebebasan ini. Termasuk juga menteri-menteri kita juga kan sekarang Merdeka Belajar dan segala macam inovasi-inovasi hal tersebut. Maka ketika kita tidak bisa desain grafis, kita akan tertinggal
oleh zaman. Jadi kita harus meningkatkan kreativitas kita harus meningkatkan inovasi kita, dan kita harus mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Ya, next. Dan ini adalah data tahun 2017 ya. Mungkin nanti bisa ditampilkan bahwa pengguna internet di Indonesia itu adalah sebanyak 143 juta lebih pengguna internet. Dan kebanyakan 30% sampai 49% itu adalah usia produktif, usia remaja, yaitu 19 sampai 33 tahun dan 34 sampai 54 tahun. Artinya apa? Artinya orang-orang di usia segitu itu lebih banyak menghabiskan waktunya di internet. Maka dari itu, kita sebagai organisasi yang bergerak di bidang dakwah manfaatkan hal tersebut. Kita buat konten-konten yang baik di internet, karena apabila konten-konten yang baik tidak menutupi atau tidak mengisi konten-konten internet, maka konten-konten yang buruklah yang akan mengisi internet tersebut. Ya, itu kenapa kita harus membuat konten-konten yang menarik. Next. Dan ini kita lihat bahwa 88% dari pengguna internet tersebut menggunakan aplikasi berbasis internet berbasis aplikasi. Maksudnya bukan melalui web, tapi melalui aplikasi, misalkan Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya, dan yang sebagainya. Jadi bukan melalui website. Maka dari itu tujuan kita, mari kita rubah. Kita ranah dakwahnya karena anak-anak sekarang atau orang-orang sekarang itu lebih banyak menghabiskan waktunya di internet, di media sosial tersebut, maka kita isi ladang-ladang dakwah tersebut dengan konten kita yang kreatif. Nanti kalau sudah habis ingatnya. Ya, dan kita bisa lihat ini adalah data penggunaan aplikasi tersebut, bahwa yang paling banyak itu aplikasi YouTube. Aplikasi YouTube ya. Oh, yang terbanyak pertama adalah WhatsApp, yang kedua YouTube, yang ketiga Instagram, keempat Line, dan kelima Facebook. Ini adalah data yang harus kita tahu, yang harus teman-teman Rohis tahu, yang harus teman-teman pengurus Rohis tahu. Ini adalah aplikasi yang paling sering digunakan. Ini adalah data. Oleh karena itu, mari kita isi media sosial ini dengan konten-konten kita, dengan desain-desain kita, dengan video-video kreatif kita. Jangan sampai orang lain atau orang-orang yang tidak baik yang mengisi konten-konten tersebut. Seperti itu. Ya. Dan selanjutnya, sebagaimana kata bilang sebelumnya, bahwa kita harus juga memahami kebutuhan. Apa sih kebutuhan remaja di masa sekarang? Misalkan remaja sekarang itu cenderung suka berpacaran misalkan, maka kita buat konten-konten desain-desain yang menanggulangi hal tersebut. Atau hal-hal yang lain, malas belajar, kita buat desain-desain yang meningkatkan motivasi untuk belajar. Seperti itu. Ya, lanjut. Dan ini adalah contoh aplikasi desain grafis. Nanti ditampilkan ya. Ada dua basis untuk desain, untuk kita membuat desain, yaitu yang pertama basis PC atau basis komputer, dan basis Android. Jadi bukan hanya lewat komputer kita bisa mendesain, tapi lewat HP itu juga kita bisa. Kalau untuk berbasis PC atau laptop itu ada Illustrator, ada Corel Draw, ada Photoshop. Kalau Android ada PixArt, ada Canva, dan lain sebagainya. Hari ini kakak hanya mengenalkan bahwa ini loh ada aplikasi untuk desain. Tetapi untuk latihan desainnya mungkin nanti ada lebih lanjutnya ya, ada materi lebih lanjutnya. Jadi ini adalah pengenalan dasar-dasar untuk desain grafis. Lalu selanjutnya adalah bagaimana sih desain yang baik? Desain yang baik itu setidaknya ada 5 ya. 5. Coba next. Nah, sampai situ. Yang pertama adalah tipografi. Tipografi itu adalah kita harus memilih huruf, mulai
mulai dari jenis huruf, ukuran huruf, warna huruf, ya itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang sesuai. Misalkan headline, misalkan di belakang TML ini adalah training management leadership, itu cenderung lebih besar. Karena apa? Karena ini yang ingin kita tonjolkan. Jadi ini adalah judul utamanya, TML, training management leadership. Selanjutnya tema kita lihat bisa agak kecil seperti itu. Kemudian tanggal juga kemudian lebih kecil. Jadi untuk yang kita pengen utamakan kita lebih besarkan. Dan kita boleh center, tempatnya di center atau di tengah, boleh juga di pinggir dan yang lain sebagainya. Jadi unsur tipografi yang pertama, pemilihan huruf, ukuran huruf, jenis huruf, itu adalah unsur yang pertama untuk membuat desain yang baik. Selanjutnya adalah layout. Layout itu apa sih? Layout itu adalah tata letak. Lalu misalnya kita lihat di belakang, tata letaknya cenderung center ya. Jadi sudah bagus. Jadi kalau center, usahakan semuanya center. Jadi jangan acak-acakan gitu ya. Jadi semuanya lurus dalam satu garis. Misalkan kalau ada 2 kolom, berarti antara kanan dan kiri harus balance. Jadi tidak ada yang satu di kanan agak atas, yang satu di kiri agak bawah. Itu akan merusak keindahan desain itu sendiri. Selanjutnya adalah perpaduan warna. Perpaduan warna. Kalau kita lihat di sini, ini sudah bagus ya di belakang ini. Jadi perpaduan warnanya tidak terlalu kontras. Dan kalau untuk memudahkan kita bagaimana sih cara memilih warna, itu tie-in, kita bisa searching di internet, itu namanya palet warna. Palet warna itu nanti disediakan, biru itu cocoknya dengan apa sih? Jadi dalam satu desain itu nggak semua warna bisa dimasukin, tergantung temanya. Nah kan seperti kakak bilang tadi, kalau rohis misalkan cenderung hijau, jadi dihijau-hijaukan gitu, atau seperti itulah. Itu warna. Jadi kita harus sesuaikan juga, jangan terlalu banyak warna. Merah terus dicampur dengan warna kuning, terus dicampur dengan warna hitam misalkan, itu tidak balance ya, tidak sedap dipandang. Boleh nggak? Boleh. Kalau dibilang boleh apa enggak, boleh, tapi itu merusak kecantikan desain itu sendiri. Selanjutnya adalah penguasaan software. Yang tadi kakak bilang, ada melalui Android, ada melalui PC. Kita harus tahu dulu penggunaan aplikasi tersebut. Ada nggak sih efek bayang-bayang, efek cahaya glow gitu kan? Jadi supaya desain kita lebih cantik, kita harus tahu ada fitur apa saja sih di aplikasi tersebut. Ya. Selanjutnya adalah ada yang namanya nirmana. Nirmana itu adalah satu kesatuan antara garis, titik, bentuk dalam sebuah kesatuan yang dibuat menjadi indah. Itu adalah nirmana. Jadi bagaimana semua unsur tersebut dipadukan, cantik nggak sih? Enak nggak sih dilihatnya? Itu adalah nirmana. Jadi begitu. Ya, next. Dan ini adalah contoh-contoh desain ya dari MDC, Muslim Design Community. Kita bisa lihat ya di situ. Kalau yang pertama, lebih baik apa itu? Berkata baik atau diam. Itu adalah sesuatu yang ditonjolkan, maka dibesarkan. Kita bisa lihat ya. Jadi hal inti dari desain tersebut itu dibesarkan. Terus juga dikasih gambar mikrofon. Jadi itu mendukung dari desain tersebut. Terus juga desain yang kedua kita bisa lihat mulai dari warna, mulai dari pemilihan gambar, mulai dari pemilihan jenis font, warna font, itu semuanya menjadi satu kesatuan yang disebut nirmana. Lihat, wanita muslimah itu tidak bergosip seperti itu. Dan terakhir ini adalah contoh poster untuk dakwah. Tapi kalau yang terakhir adalah ini contoh poster untuk instruksi. Jadi di SMP 3 ada Al-Quran Club, maka Al-Quran Clubnya itu dibesarin. Jadi siapa yang mau bergabung dengan Al-Quran Club bisa dilihat di poster tersebut. Jadi untuk memudahkan peserta didik atau memudahkan teman-teman
melakukan sesuatu, itu bisa lewat poster dan desain grafis. Dan terakhir, teman-teman peserta TML, ada perkataan, ada firman Allah dalam Quran surat Yusuf ayat 108 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya bahwa kita sebagai anggota rois ini harus bangga, kita tuh harus berkata, Qul hadhihi sabili, ini adalah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku, yang mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Jadi orang-orang yang mengajak ke jalan Allah itu kita harus bangga. Dan yang tadi bahwa desain grafis ini adalah sebagai salah satu dari media kita untuk mengajak ke jalan Allah supaya menarik, seperti itu. Jadi tujuan kita, goal kita itu adalah mengajak kepada jalan Allah, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada sesuatu yang bersifat baik menurut Allah. Caranya bagaimana? Karena generasi sekarang ini cenderung generasi yang mudah bosan untuk mendengarkan, generasi yang sulit untuk membaca kata-kata panjang, maka kita harus buat sesuatu yang menarik, yang simple melalui desain grafis tersebut. Dan Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Pesan kakak yang terakhir adalah teguhkan diri dan kuatkan tauhid. Kita harus tanamkan dalam hati desain grafis, membuat konten yang baik, membuat video-video yang kreatif, inovatif, semata-mata niatkan itu untuk mengajak teman-teman kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita sudah meniatkan hal baik tersebut, Allah akan membalas sesuai apa yang kita niatkan. Jangan membuat niat, kita membuat desain untuk dipuji. Jangan kita membuat niat membuat desain untuk supaya orang lain kagum kepada kita. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi buatlah desain semenarik mungkin sebisa kalian dan niatkan itu untuk Allah. Masalah orang lain bilang kayak gimana itu urusan nanti. Kalau ada yang memperbaiki, kita terima masukan-masukan tersebut. Baik, itu mungkin dari kakak. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kakak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu desain grafis tujuan kita untuk mengajak menuju kebaikan melalui konten yang baik-baik dan lain-lain. Pengurus rois harus bisa desain grafis karena hari ini dakwah butuh media yang menarik. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.